Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bebas COVID, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Apa kabar anak-anak semuanya? Calon peserta didik MA Nahdlatul Muslimin Undaan. Semoga tetap sehat. Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan, saya adalah Ibu Eti Muznah, SHG, Jabatan Waka Bidang Akademik MA Nahdlatul Muslimin, alamat Undaan Kidul, Undaan Kudus. Dan di sini saya mau menyampaikan materi matsama tentang kurikulum K13, yang mana kurikulum ini adalah sudah kurikulum yang revisi, yaitu dalam kurikulum itu, dalam struktur kurikulum itu ada 3 pembagian, 3 kelompok, antara lain kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kelompok A mengikuti materi umum, antara lain yang ada di MA Nahdlatul Muslimin adalah sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, Quran hadis, fikih, PKN, sejarah wajib, matematika wajib, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Sedangkan kelompok B itu ada 3 mapel, penjaskes atau penjas orkes, seni budaya, dan juga pada kewirausahaan. Kelompok C itu adalah peminatan. Peminatan di sini ada 2 atau ada 2 kelompok, yaitu khusus materi yang anak-anak yang berada di jurusan IPA, antara lain matematika peminatan, fisika, kimia, biologi, dan tambah itu ada lintas minat. Kalau kelompok yang peminatan yang IPS adalah sejarah, geografi, ekonomi, dan sosiologi. Lintas minat bagi yang IPA, berarti maksudnya lintas minat berarti anak IPA itu tidak hanya mendapatkan pelajaran IPA, tapi anak itu juga berhak mendapatkan materi IPS. Yang ada di IPA lintas minatnya adalah ekonomi, jadi anak IPA juga kenal materi ekonomi. Yang IPS lintas minatnya adalah yang kelas 10 adalah fisika, kelas 11 adalah kimia, kelas 12 adalah fisika. Cuman perbedaannya apabila anak IPA mendapatkan ekonomi atau mungkin anak IPS mendapatkan kimia atau fisika, di situ istilahnya pengenalan tidak seperti hanya pada sampai mendetail seperti anak-anak yang ada di IPA atau IPS. Setelah itu mengenai aspek penilaian, yang nanti aspek penilaian itu ada pada rapot atau ARD. Itu ada terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap dan perilaku. Pengetahuan nanti di situ ada nilai ulangan harian dan juga nilai pada tugas-tugas. Kalau nilai keterampilan ada proyek, praktek, dan portofolio. Perlu
saya jelaskan yaitu mengenai nilai pengetahuan yang nanti anak-anak juga akan mengalami dalam pembelajaran yang akan datang. Insya Allah akan dimulai kalau kelas 11 dan 12 itu adalah tanggal 12 pengenalan, dan 13-nya mulai PJJ mulai berlaku. Jadi nilai pengetahuan itu nilai ulan harian. Jadi apabila anak-anak itu selalu mengikuti ulan-ulan harian, di situ ada beberapa pertemuan, mungkin ada yang 1 sampai 5 atau bahkan sampai 6 atau 7. Dan di situ ada tugas. Tugas itu maksudnya apabila anak-anak itu nilai ulangan untuk menutupi nilai-nilai yang kurang, biar nilai itu bisa ke maksimal. Karena di sini KKM untuk kelas 10 itu 70. Jadi anak-anak nanti nilainya apabila nilai kurang dari 70 berarti harus mengikuti remedi. Remedi itu tidak harus memberikan pada ke soal, bisa juga lewat tugas. Makanya di situ masuk pada nilai pengetahuan. Nilai keterampilan ini ada praktek, portofolio, project. Nah itu tidak semuanya, tergantung materinya. Apabila materi tersebut adalah bisa untuk dipraktekkan atau memang butuh untuk kepraktekan, contoh pada mapel biologi itu kan ada praktik ya. Di situ berarti praktikum. Nanti biasanya ada per kelompok, ada yang mandiri. Nah, portofolio di situ ada tugas-tugas dari guru, yang mana anak-anak mungkin disuruh beberapa tugas, suruh ngumpulkan terus dijilid jadi satu, itu namanya nilai portofolio. Project juga nilai tugas, tapi hanya ke tugas mungkin hanya 1 atau 2. Nah sekarang setelah pada mulai bulan Maret tahun 2020, setelah adanya pandemi atau COVID yang sekarang mewabah sampai kapan berakhirnya di belahan bumi ini, maka pendidikan mulai mencari suatu inovasi untuk proses kegiatan pembelajaran yang hubungannya sesuai dengan surat edaran Menteri nomor 4 tahun 2020. Jadi pendidikan itu adalah memberikan atau harus dengan jaga jarak, dan yang penting kita adalah bagaimana pendidikan itu supaya bisa tercapai. Itu ada beberapa metode. Nah metode itu ya tidak harus semuanya dipakai ya. Ada 6 metode yang disebut dengan, satu adalah project based learning. Apa itu project based learning? Ini juga sesuai dengan surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020, bahwa pendidikan metode ini adalah memberikan suatu pelatihan kepada siswa, yang mana pembelajaran itu bisa sebagai kolaborasi atau sifatnya adalah kegotong royong. Jadi pembelajaran ini juga secara bisa dianggap sebagai efektif. Itu membentuk suatu kelompok pembelajaran yang sifatnya kelompok kecil. Bisa juga mengerjakan proyek, eksperimen, atau mungkin ada membuat praktikum. Contoh pada mapel saya sendiri, yaitu pada ke biologi, praktek itu bisa dikerjakan di rumah tapi dengan secara kelompok. Setelah itu anak mengerjakan di rumah, selain satu membuat laporannya juga tetap,
Dan juga anak mengirimkan video mengenai praktikum yang ada di rumah karena tidak ada hubungannya dengan peralatan yang ada di lab. Setelah itu metode yang kedua, daring method. Daring method ini juga lebih efektif. Nah, bedanya dengan project based learning. Project based learning itu bisa dilakukan bagi masa sekarang yang sudah zona hijau dan kuning, tapi tetap memperhatikan prokes secara ketat. Nah, daring method itu adalah cukup efektif untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di masa pandemi seperti yang ada di Namus ini. Anak bisa belajar secara aktif, efektif, cuman tidak berada di madrasah, tapi bisa dikerjakan di rumah. Itu jadi MA Nahdlatul Muslimin menggunakan daring method karena di sini zonanya belum hijau. Nah, sekarang pada yang kita digunakan di Namus ini adalah kami menggunakan yang daring, jadi di rumah, dan ini menggunakan pada metode Classroom, Google Form, bisa juga lewat WA. Itu pada dari guru pengampu. Kalau memang di Classroom ya mayoritas memang ke Classroom, kecuali pada kalau ada ulangan. Dan tolong anak-anak nanti pada saat sudah masuk pada DMA Nahdlatul Muslimin di sini, pada mulai setelah adanya Matsama kita mulai pembelajaran daring. Tolong anak-anak, satu, nomor WA itu WA pribadi, jangan HP pinjam atau HP orang tua. Lah nanti kenapa Bu? Karena apa? Apabila nanti nomornya orang tua kerja, kamu tidak bisa belajar, padahal belajarnya dimulai jam 7 sampai jam 11 itu. Nah, nanti dampaknya apa apabila tidak mengikuti daring? Karena nanti dalam penilaian yang sifatnya tadi pengetahuan, itu kan ada nilai tugas-tugas guru, ada nilai ulangan harian KD1, KD2 sampai ulangan harian pertama. Terus juga nanti apabila tidak mengikuti, saya ikutnya cuman itu saja Bu, cuman semesteran tok. Berarti nanti nilai kamu pada saat padahal itu nanti ada nilai rata-rata dari nilai ulangan harian. Usahakan nilai ulangan harian itu bisa minimal kamu bisa mencapai nilai 80 ya. Apakah bisa? Bisa, karena kamu mengerjakan ulangan harian itu di rumah, tidak di hadapan guru. Kamu bisa mungkin bisa membuka buku, browsing dan sebagainya. Itu ikuti dengan secara aktif. Satu, daring yang kamu ikuti, satu wajib absen. Satu, wajib absen. Yang kedua, ikutilah pembelajaran dan juga materi-materi yang disampaikan, ikuti dengan baik, dan apabila ada tugas-tugas kamu kerjakan. Inilah mengikuti pelajaran terus, aktif, nilai ulangan harian, tugas nilainya 9, 100 ya, nanti ulangan semesterannya dapat 90. Insya Allah kamu nanti di rapot kamu mungkin bisa juga 90 lebih. Berarti predikatnya adalah A. Nanti di situ rapotnya kan bentuknya ada predikat A, B, C. A itu dimulai dari nilai 90 ke atas sampai 100. Yang B berarti mulai 80 sampai 89.
yang C berarti dimulai dari 70 sampai 79. Lah apalagi kamu sudah berada di MA, maka mulai kelas 10 kamu sudah punya planning. Saya besok itu setelah saya masuk di IPA, setelah itu saya besok mau ke jurusan mungkin mau kedokteran. Berarti kamu harus mendalami yang mapel peminatan IPA, berarti yang biologinya harus jangan sampai kurang dari 90 ya, minimal 95. Nah, apabila itu bisa kamu ikuti, insya Allah nilai kamu bagus. Tapi kamu kok mengikuti ikutnya hanya PTS tok ya, UHB saja, nanti nilai kamu itu akan jatuh ya, ndak sampai nilai 8, paling itu nilai 70, mundaot itu 71, kan eman-eman ya. Maka untuk itu anak-anak semuanya nanti setelah mengikuti materi matsama, kamu ikuti pembelajaran daring, kamu ikuti jadwal. Hari ini jadwalnya apa, yang ngisi siapa. Jadi itu alasannya jangan hanya ke paketan dan sebagainya. Itu ya, usahakan, karena kita ada paketan itu kan istilahnya gantine apabila kamu berangkat sekolah kan minta sangu orang tua untuk jajan. Lah kamu di rumah kan enggak jajan, maka untuk itu kamu belikan untuk beli paketan supaya kamu bisa mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir ya. Jadi itu tetap nanti Bapak Ibu guru ngabsen setiap ngasih pembelajaran. Setelah itu ada tugas juga tetap di absen lagi. Maka apabila absennya itu bagus, insya Allah nilai rapot kamu adalah bagus. Jangan sampai ada yang sampai tidak naik. Bu, katanya ada yang tidak naik ya. Ya karena tidak pernah mengikuti ke daring, UHB-nya juga enggak. Bahkan semesterannya wis ora melu, tidak mengikuti ulangan susulan. Tapi jangan harapkan mengikuti susulan saja, karena apa? Susulan itu adalah nilainya tidak bisa maksimal gitu. Jadi saya mohon anak-anak semuanya nanti setelah matsama ikuti pembelajaran daring, dan tolong nomor WA-nya jangan nomor orang tua atau temannya, itu nomor kamu sendiri. Masalahnya nanti nomor itu akan dikirim pada ke wali kelas masing-masing untuk pembelajaran selanjutnya. Jadi kalau ada permasalahan atau apa, nanti kamu bisa komunikasi sama wali kamu yang akan bimbing kalian semuanya. Demikian, sebelum saya akhiri, mari dan selamat bergabung di Nahdlatul Muslimin yang tercinta ini. Dengan ridha Allah, semoga nilai kamu mendapatkan ilmu yang manfaat di Nahdlatul Muslimin dan selalu sukses dan jadi anak yang solih dan solihah. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.